Oke. Silakan Bu Ninong. Ada Baik. Maya. Oh iya, oke. Maya, dia adalah koordinator guru-guru SD, namun selama ini Maya selalu berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Atasan Maya baru diganti, Maya menganggap atasan yang baru ini adalah atasan yang kolot, dan terlalu membanggakan prestasi atasan tersebut di masa lalu. Nah, yang membuat Maya sering marah dengan atasannya, beliau ini sering membanding-bandingkan Maya dengan atasannya sewaktu menjadi koordinator dulu. Oke. Bapak Ibu, ya. Siapa di sini, mungkin ya, siapa di sini yang paling sebel banget, paling benci bahkan gitu ya, yang sangat nggak suka kalau dibanding-bandingkan. Ya, dan itu benar-benar, aduh, kesel banget kalau dibanding-bandingin. Atau hal yang lain gitu ya, dalam urusan pekerjaan ketika kita berhadapan dengan orang-orang atau rekan kerja yang dominan, kita malah cenderung menarik diri, takut, dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi ini berhubungan dengan pembahasan yang kita mau bahas itu, yaitu inner child. Masih ada hubungannya dengan tahapan Erikson yang di bab 1. Silakan Bu Nino. Oke, Ibu Teringani, punten saya lanjutkan dulu ya Bu ya, materinya ya. Oke, nah inner child, di setiap diri kita ini, kita membawa jejak pengalaman dari masa lalu. Dari masa bagaimana kita berinteraksi tadi itu dengan orang tua dan orang-orang di sekitar kita ya, termasuk teman-teman kita. Nah, masa lalu ini atau jejak masa lalu ini dibentuk dari pengalaman kita semua itu tadi. Nah, Pak Rino boleh lanjut slide berikutnya? Oke. Nah, inner child adalah bagian dari kepribadian orang dewasa yang kadang kita tidak sadar masih merespon seperti ketika kita masih anak-anak jika dihadapkan pada situasi atau kegiatan tertentu. Oke, lanjut Pak Rino. Nah, situasi ini inner child ini berasal dari pengalaman masa kecil, kemudian dia ada di alam bawah sadar. Kenapa disebutnya di alam bawah sadar gitu? Karena memang semua pengalaman yang kita sudah alami dari kita kecil, bayi ya, sampai sekarang, itu semua tersimpan dengan rapi di lemari memori kita. Dan disebut di alam bawah sadar karena dia tertimbun dengan memori-memori yang di atasnya. Tapi hal-hal yang berkesan atau pengalaman-pengalaman yang sangat mendalam ya di hati kita itu bisa muncul lagi kalau ada pemicunya. Oke, nah lanjut Pak Rino. Oke, pemicu tersebut, mohon maaf, respon kita tersebut bisa berbentuk sesuatu yang positif ya, misalnya spontanitas, kita lucu, jenaka, kita kreatif. Nah, ini tergantung dari kejadian atau pemicu yang muncul. Lanjut Pak Rino. Tapi bisa juga berbentuk dalam reaksi marah atau sakit atau takut gitu ya. Jadi apapun stimulus atau pancingan yang terjadi itu bisa menimbulkan reaksi apapun di diri kita kalau memang ada sesuatu yang mengingatkan kita dengan kejadian di masa lalu. Dan reaksi itu secara otomatis akan muncul lagi. Kadang kita tidak sadar setelah kejadian, loh kok aku gitu ya gitu. Atau ketika sedang kejadian, sebentar, kok aku seperti ini. Nah, itu tidak bisa diplan, tidak bisa direncanakan, ya. Dia akan muncul dengan sendirinya. Gitu. Kalau memang belum dibenahi. Oke, lanjut Pak Rino. Oke, sebentar Ibu. Sebelum ke bab selanjutnya, untuk memastikan saja bahwa inner child itu bisa arahnya ke positif, bisa juga arahnya ke negatif. Bentuknya adalah pengalaman yang benar-benar tersimpan di otak kita, yang kalau kejadian itu atau kejadian yang mirip
perasaan kita seperti kayak anak-anak. Reaksi kita seperti kayak anak kecil dulu gitu ya. Saya mengajar di perusahaan, salah satunya adalah presentation skills, Pak, Bu. Waktu itu ngajar pertambangan, badannya gede-gede, wow, ditambang gitu ya. Tapi dilatih, karena udah supervisor, dilatih untuk bicara, ngomong di rapat gitu ya. Bayangin, badan gede, ngomong, latihan, hanya latihan di depan kelas saja, karena ini pelatihan presentation skills, untuk menjelaskan nama, lalu hobi, sudah berapa lama kerja di sini, dan lain sebagainya. Ya paling juga 3 menit, 5 menit gitu ya. Badan gede, ke depan, nggak berani ngomong. Keringetan, mukanya pucat. Bukan disuruh berantem, disuruh ngomong di depan orang, nggak berani. Jangan-jangan itu ada inner child di masa lalu yang membuat dia malu, takut, atau merasa bersalah ketika dia ngomong salah di depan publik gitu ya. Nah, ini yang unik nih. Kejadian-kejadian di masa lalu yang bangkit lagi ketika kita dewasa, konteksnya pekerjaan gitu ya. Tapi kemudian kita meresponnya persis seperti anak kecil yang dulu. Itu yang disebut inner child. Anak kecil di dalam badan orang dewasa. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan ketik di chat, nanti kita bahas setelah materinya selesai. Silakan Bu Ninong. Nah, saya mau nyambung tuh dengan apa tadi ceritanya Pak Rino ya gitu. Ya. Si orang yang dewasa dan besar ini gitu ya, dia malu dan dia gugup untuk presentasi di depan umum gitu. Nah, ada kemungkinan selain dia tidak mendapatkan apresiasi atau penekanan, mungkin juga karena kurangnya pengalaman sehingga dia kurang punya pengalaman untuk presentasi di depan umum gitu ya. Nah, Bapak Ibu, alhamdulillahnya, untungnya Allah menganugerahi kita dengan organ di tubuh kita yang namanya otak. Oke, seperti yang saya paparkan tadi di awal bahwa kita ini manusia sifatnya dinamis, sifatnya tidak fix gitu ya, tapi melalui proses tumbuh kembang sampai sekarang pun kita juga tetap mengalami perkembangan di otak kita, bukan tumbuh tapi mengalami perkembangan gitu. Nah, di otak ini kan pusat kendali semua gerak-gerik kita, proses berpikir, proses berperasaan gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin otak, ada yang namanya otak logika dan ada yang namanya otak emosi. Nah, otak emosi ini yang mengatur semua pola makan gitu, selera kita, selera makan gitu. Nah, si otak yang mengatur emosi ini disebut amigdala. Dan otak logika ada di neurokorteks istilahnya atau di otak bagian luar. Nah, dengan pengalaman, dengan koreksi, dengan proses belajar, sebetulnya memori, misalnya memori, apalagi memori yang negatif ya di masa lalu, itu bisa dikelola sehingga dia tidak mendominasi diri kita saat ini, gitu Bapak Ibu. Nah, jadi kita sekarang akan masuk ke bab tentang regulasi diri. Silakan Pak Rino slide-nya. Jadi sebetulnya kita sudah diberi piranti nih Bapak Ibu untuk mengelola hal-hal yang tidak enak ya, atau untuk menghibur si anak kecil yang ada di diri kita. Oke. Nah, karena peserta-peserta di sini banyak leader, banyak pemimpin, berarti kita mengurus atau berinteraksi dengan orang-orang yang kita pimpin, gitu ya. Mudah-mudahan bab pertama tentang hutang pengasuhan kita bisa nangkep nih. Oh, karyawan saya inisiatifnya kurang, ngomongnya acak-acakan, apa ya, dan kalau rapat diem aja di pojok. Mudah-mudahan kita udah mulai
mulai bilang jangan-jangan dia punya hutang, orang tuanya punya hutang pengasuhan kepada dia nih, yang membuat dia jadi kurang percaya diri, kurang inisiatif dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya kan adalah apa yang kita sebagai leader bisa lakukan terhadap orang-orang ini, karena kita nih ketemu gede. Kita udah ketemu dia di usia dia 30 tahun, ya, 50 tahun, dan lain sebagainya. Apa yang kita bisa lakukan? Kita juga bukan orang tua dia, gitu ya. Kita masa kita yang bayar hutang pengasuhannya. Apa yang bisa kita lakukan? Silakan, Bu Nino. Oke. Nah, kita masuk sekarang ke regulasi diri ya, teman-teman.